Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Fitria Ningsih. Saya siswi kelas 11 dari SMK Negeri 1 Padaherang, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada video pertama ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komponen, peralatan, dan jenis enkapsulasi Wide Area Network atau WAN. Berikut adalah video penjelasannya. Sebelum saya membahas tentang komponen, peralatan, dan jenis enkapsulasi WAN, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu jaringan WAN. WAN merupakan sebuah jaringan komunikasi data yang secara geografis mencakup area yang luas, seperti antar wilayah, antar kota, atau bahkan antar negara. Berikut ini komponen jaringan Wide Area Network. Yang pertama ada repeater, merupakan suatu peralatan jaringan yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal yang akan dikirim sehingga ketika berada di jarak yang jauh, sinyal masih dapat diteruskan ke komputer yang lain. Cara kerja repeater yaitu berada di lapisan physical. Repeater tidak memiliki tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal. Kemudian yang kedua ada hub. Hub juga hampir sama dengan repeater. Yang membedakan antara hub dengan repeater yaitu kalau hub mempunyai sejumlah port sehingga sering disebut juga multi-port repeater. Ketika suatu port pada hub menerima sebuah sinyal, ia akan meneruskan sinyal tersebut ke semua port yang dimilikinya. Hub hanya mendukung mode hub duplex, di mana ketika suatu datanya akan dikirim atau diterima, dilakukan secara bergantian. Yang ketiga ada bridge. Ketika jumlah komputer bertambah banyak, maka lalu lintas data yang ada pada komputer juga semakin padat. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemacetan jaringan. Untuk mengurangi kemacetan jaringan komputer, diperlukan sebuah bridge. Bridge merupakan salah satu peralatan jaringan yang berfungsi sebagai pembagi suatu jaringan menjadi dua segmen. Cara bekerja bridge itu berada pada lapisan data link, sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC. Selanjutnya ada switch. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama dengan bridge, hanya saja switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut multi-port bridge. Sedangkan cara menghubungkan komputer ke switch sangat mirip dengan cara menghubungkan komputer ke hub. Setiap port pada switch memiliki collision domain sendiri yang dapat mempercepat pengiriman data pada jaringan. Yang kelima yaitu router. Tingginya tingkat kecerdasan yang dimiliki router mampu meneruskan data ke alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Cara kerja router berada pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI. Dan untuk meneruskan paket data yaitu berdasarkan alamat logika seperti IP address. Kemudian yang keenam ada routing switch. Routing switch adalah gabungan dari router dan switch. Sehingga routing switch memiliki semua kemampuan router dan switch sekaligus. Routing switch bekerja pada lapisan ketiga. Lalu yang ketujuh ada switch ATM. Di dalam switch ATM terdapat dua transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada modem, modulator, demodulator. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog atau jaringan telepon, public telephone line. Pada saat data dikirim dari komputer, modem akan mengkonversi sinyal digital menjadi bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi melalui komunikasi analog. Dan di sisi penerima, modem akan mengkonversi sinyal ke digital kembali. Yang kedua ada CSU, Channel Service Unit, atau DSU, Data Service Unit.
CSU atau DSU sama seperti modem. Namun, pada CSU atau DSU, ketika mengirim data berupa format digital, maka akan melalui jaringan telepon digital pula. CSU atau DSU merupakan dua unit yang terpisah, yang biasanya berupa kotak fisik. Selanjutnya ada multiplexer. Untuk mentransmisikan gabungan beberapa sinyal pada multiplexer, dilakukan melalui sebuah sirkuit atau sirkuit, sehingga multiplexer bisa untuk mentransfer data secara simultan atau terus-menerus. Yang kesembilan ada communication server. Communication server ini adalah sebuah server khusus dial-in atau out bagi pengguna. Communication server berfungsi sebagai perangkat yang mampu untuk melakukan dial dari lokasi remote sehingga nantinya pengguna dapat terhubung ke sebuah LAN. Kemudian ada switch X25 atau frame relay. Switch X25 dan frame relay hampir sama dengan switch ATM. Hanya saja kecepatan transfer data switch X25 lebih rendah dibanding dengan ATM. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai penghubung data lokal atau private melalui jaringan data dan menggunakan sinyal digital. Yang terakhir yaitu media transmisi. Ada banyak sekali jenis kabel yang digunakan pada jaringan komputer, mulai dari yang penghantarnya pendek hingga jauh, dan yang penghantarnya lambat hingga cepat. Namun, pada umumnya, jenis kabel yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Thin Ethernet atau T-Net. Kabel jenis ini memiliki keunggulan dibanding dengan jenis kabel yang lain, yaitu harganya yang lebih murah dan pemasangan komponennya juga lebih mudah. Yang kedua ada Thick Ethernet atau Thicknet. Berbeda dengan T-Net, pada Thicknet dalam hal biaya lebih mahal dibandingkan dengan T-Net dan cara pemasangannya juga lebih sulit. Hal ini dikarenakan jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputernya juga dapat diperbesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan yang digunakan pada jaringan Wide Area Network atau WAN. Yang pertama ada antena grid. Antena grid berfungsi sebagai penguat dan pengarah sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point atau point-to-multipoint. Dan antena grid juga berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Yang kedua ada access point radio snow. Peralatan ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Di sini pula koneksi data dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Yang ketiga ada kabel pigtail. Kabel ini berfungsi sebagai penghubung antena grid dengan akses point radio snow. Kemudian ada kabel UTP. Kabel UTP sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menghubungkan radio snow dengan komputer. Yang kelima ada PC, personal computer. PC ini berfungsi sebagai server dan klien dalam suatu jaringan. Yang terakhir ada jenis enkapsulasi WAN. Pengertian dari enkapsulasi sendiri yaitu suatu proses yang dimana proses tersebut dapat membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data jaringan yang lainnya. Pada Wide Area Network, enkapsulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada The High Level Data Link Control Protocol atau HDLC. HDLC ini merupakan sebuah enkapsulasi default yang dapat digunakan pada antarmuka serial sinkron dari router Cisco. Pada saat sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data,
Antarmuka serial sinkron ini memerlukan sebuah perangkat clocking eksternal seperti CSU atau DSP. HDLC termasuk ke dalam protokol lapisan data link yang nantinya digunakan untuk membungkus dan mengirimkan paket-paket di atas link point-to-point. Hal ini dikarenakan agar ketika transfer data di full duplex, serta fungsi-fungsi manajemen link dapat ditangani. Pada versi OSI mengasumsikan bahwa ketika menggunakan link HDLC hanya dapat menjalankan protokol jaringan single layer seperti IP, sehingga banyak jaringan yang menjalankan IP, IPX, dan lainnya layer 3 protokol secara simultan. Karena enkapsulasi HDLC merupakan metode yang standar untuk antarmuka serial sinkron pada router Cisco, maka tidak perlu konfigurasi eksplisit. Kemudian yang kedua ada point-to-point protocol atau PPP. Jenis enkapsulasi yang satu ini merupakan protokol berstandar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai respon dari setiap permasalahan yang terjadi pada protokol Serial Line Internet Protocol atau SLIP, yang pada saat itu hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para kliennya. PPP ini jauh lebih baik dibandingkan dengan SLIP karena cara kerjanya yang lebih cepat, menawarkan koreksi kesalahan dan negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Berdasarkan fungsinya, PPP menyediakan Extensible Link Control Protocol atau LCP yang berfungsi untuk membangun, mengkonfigurasi, dan menguji koneksi data link dan sebuah keluarga NCPS yang berfungsi untuk menetapkan dan mengkonfigurasi protokol jaringan lapisan yang berbeda. Keduanya memiliki fungsi untuk menegosiasikan parameter konfigurasi opsional dan fasilitas. PPP ini dirancang untuk memungkinkan pengguna secara simultan beberapa protokol lapisan jaringan. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.